فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada sebuah cerita, ada seseorang yang namanya Umair ibnu Wahab, Wahab. Umair ibnu Wahab al-Jumahi lagi duduk-duduk majelis di dekat Hajar Aswad. Di dekat Hajar Aswad, dia bersama Safwan ibnu Umayyah. Ingat nama ini, Umair al-Jumahi sama Safwan ibnu Umayyah lagi duduk majelis. Ngomongin perang Badar dan nyesek dan sueknya mereka di perang Badar tersebut. Lagi duduk di Hijr, ya Hijr yang ini Hijr Ismail, dekat situ, ya. Wa kan Umair, nah Umair bin Wahab ini min syayatin Quraisy, di antara setan-setannya Quraisy. Maksudnya adalah mimman kan yu'dhi an-nabi, di antara orang yang terang-terangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ketika mereka berada di Makkah. Tapi Umair ini, wa kana ibnuhu Wahab ibnu Umair fi usara Badar, tapi Umair ini anaknya waktu itu ikut perang Badar. Qadarullah ketangkap sama kaum muslimin dan jadi sandera kaum muslimin. Ya. Namanya Wahab ibnu Umair. Tayyib. Fadzakara ashabal qalib wa masabahum faqala Safwan wallah inna fil 'aishi ba'dahum khair. Ya. Akhirnya mereka ini berdua ngobrol lah, bercerita tentang tokoh-tokoh kaum musyrikin Quraisy yang mati dan kemudian dilempar di liang di kuburan mereka sana gitu, dan bagaimana mereka matinya. Ya, ini lagi bercerita tentang peperangan tersebut. Akhirnya qala lahu Umair, Umair berkata kepada Safwan ibnu Umayyah, wallah laula dain alayya laysa lahu 'indi qada wa 'iyal akhsha 'alaihim ad-dai'ah ba'di la rakibtu ila Muhammad hatta aqtula. Demi Allah, kata Umair nih. Dia ngomong ke Umayyah. Ya. Kepada Safwan ibnu Umayyah. Demi Allah, Yan gitu, Sofyan gitu. Demi Allah nih, kalau bukan karena aku punya utang yang aku nggak mampu membayarnya. Dia punya utang nih. Dan kemudian kalau bukan karena adanya anak-anak nih yang aku khawatir nanti nggak keurus dan nggak ada yang menafkahi mereka kalau aku telah meninggal. Kalau bukan karena pertimbangan ini, misalnya aku udah naik kendaraanku langsung pergi ke Madinah, aku bunuh sendiri si Muhammad. Begitu kata Umair ini, ya. Jadi sekali lagi Umair ini Umair bin Wahab. Anaknya Wahab lagi, demikian bangsa Arab seringkali ngasih nama anak pakai nama bapak. Jadi Wahab bin Umair bin Wahab, begitu. Nah, Wahab ini ketangkap sama kaum muslimin jadi sandera. Umair ngomong nih lagi majelis sama Safwan ibnu Umayyah. Wan, lu tahu gak? Ini kalau nggak karena utang gue banyak bener nih, gue nggak mampu bayar, gitu, nggak mampu melunasinya. Dan kalau bukan karena ini takutnya keluargaku, anak-anakku nggak ada yang ngurus kalau aku mati nanti. Kalau nggak mikirin itu nih, aku udah naik kudaku sekarang, aku berangkat ke Madinah, aku bunuh Muhammad sendiri. Begitu. Iya gak? Mendengar begitu, langsung kesempatan ini dimanfaatkan oleh Safwan bin Umayyah. Safwan berkata langsung, alayya dainuk. Kalau gitu hutang-hutangmu, aku yang beresin. Ana aqdihi annak. Aku akan lunasi hutang-hutangmu. Wa iyalak ma'iyali. Dan keluargamu, anak-anakmu, itu bersama anak-anakku. Wasihim ma baqaw. Aku akan terus menafkahi mereka selama mereka masih ada. La yasa'ni syai'un ya'jiz anhum. Mereka akan mendapatkan hal-hal yang bisa aku dapatkan. Tuh lihat, janjinya luar biasa nggak? Yang kau khawatirkan udah aku beresin nih. Utang sama anak bini. Udah, gua yang nanggung.
lu berangkat sono tapi ke Madinah. Begitu. Zain. Akhirnya faqala lahu Umair, faktum anni sya'ni wa sya'nak. Tapi jangan bilang sama orang-orang nih ya, sumpetin aja faktum. Yani sembunyikan hal ini, kesepakatan antara aku dengan kau. Kata Sofwan, af'al. Oke, it's done. Oke. Akhirnya Umair, dia mempersiapkan senjatanya, dia menajamkan senjatanya, bahkan diracunin senjatanya. Oke? Diracunin udah pedangnya. Kemudian langsung dia berangkat menuju kota Madinah. Fabainama huwa ala babil masjid, dan ketika Umair pada saat itu ada di depan pintu masjid, yunikh rahilatah, dan sedang parkirkan kendaraannya di dekat masjid, ra'ahu Umar bin Al-Khattab, kelihatan sama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa fi nafar minal muslimin yatahaddatsun ma akramahumullah bihi yauma Badr. Pada saat itu Umar radhiyallahu anhu juga lagi bersama kaum muslimin, ngomongin juga perang Badar dan kemuliaan yang Allah telah berikan pada mereka. Umar langsung nangkep, oh si Umar no, katanya gitu. Iya kan? Umar langsung punya firasat nih, katanya. Hadzal kalb, nih anjing nih, begitu. Ini Anda bukan lagi ngomong kasar, Anda lagi nerjemahin ya. Hadzal kalb, ya anjing. Al-kalbu anjing. Manajemen kalbu, manajemen anjing. Ini anjing. Hadzal kalb. Aduwullah. Itu musuh Allah. Umair. Si Umair no. Ma ja'a illa li syarr. Sungguh. Yani aku merasakan dia tidaklah datang kecuali untuk niat yang buruk. Tuh lihat firasatnya Umar kencang radhiyallahu anhu. Thumma dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Nabi Allah, hadha adullah Umair qad jaa mutawashshihan sayfah. Gitu. Dia langsung menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Langsung Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini musuh Allah Umair. Dia datang membawa pedang yang telah dipersiapkannya." No. Ya kan? Qal fa'adkhilhu alai. Coba suruh sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan santai. Suruh sini coba. Gitu. Fa'aqbala ila Umair falabbabahu bihamalati sayfihi wa qala rajul min al-ansar udkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlisu indahu wahdharu alaihi min hadzal khabith. Akhirnya Umar menghampiri Umair, ditarik nih pegangan pedangnya nih, diseret Umair sama Umar radhiyallahu anhu, ditahan sama Umar, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Umar memperingatkan kepada orang-orang Ansor yang ada, kalian dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekatnya, jangan sampai nih orang nih mencoba mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ghair ma'mun, sesungguhnya dia nih ghairu ma'mun, yani kita mencurigainya. Thumma dakhala bihi falamma ra'ahu Rasulullah, dan akhirnya Umar dibawa menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul pun melihat Umar, wa Umar akhidh bihamalat sayfi fi unuqi, dan Umar narik yani tali yang mengikat pedangnya ditarik sama Umar di lehernya Umar ini. Rasul berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, arsilhu ya Umar, lepasin Mar. Begitu, lepasin Mar ini. Dicengkeweng. Diseret nih orang di leher begitu pakai tali pedangnya yang mengikatnya. Udnu ya Umar, coba sini Umar, dekat-dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santainya demikian. Fadana, akhirnya Umar pun mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqal an'imu sabahan. Umar pun berkata an'imu sabahan, ini salam di antara salam-salam kaum musyrikin lah, ya. Yani good morning. Bahasa kita gitulah ya. Ini sopan, berarti ini sopan. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, qad akramanallahu bitahiyyatin khairin min tahiyyatik ya Umair. Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan sebuah salam yang jauh lebih mulia daripada salam yang kau ucapkan wahai Umair. Bissalam, yaitu dengan mendoakan keselamatan. Tahiyyatu ahlil jannah. Itu adalah salamnya para penduduk surga kelak. Gitu. Tsumma qala, ma jabik ya Umair.
Kemudian Rasul berkata kepada Umar nih, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umar? Umar berkata, ji'tu li hadzal asir alladhi fi aidikum fa ahsinu fi. Aku datang ke sini untuk mengambil sandera itu yang kalian tahan. Tolong kalian berbuat baiklah padanya. Siapa tuh? Anaknya Wahab bin Umar. Umar tahu nyampe sana ngomongnya mau urusan sandera. Padahal berangkat mau ngapain? Nah, ya, kata Syekh Ali, hadza dalih bukan dalil. Katanya, dalih bukan dalil. Ngeles. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bilang, "Fama balu sayfi 'an unuqik?" Oh ya? Terus ngapain bawa pedang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qal qabbaha Allah min suyuf, wa hal aghnat 'anna syai'an?" Katanya. Katanya, itu pedang enggak ada artinya, enggak berfungsi juga buat kita nantinya. Begitu. Maksudnya kita betapa telah kalah. Oke? Dan dalam kondisi ini, aku punya pedang itu pun aku enggak punya kekuatan apapun. Hal aghnat 'anna syai'an. Begitu. Rasul pun berkata, "Usduqni, mal ladzi ji'ta bih?" Come on, tell me the truth. Jujur deh, apa yang membuatmu datang ke kota Madinah ini? Umar berkata, "Ma ji'tu illa lidzalik." Sungguh aku tidaklah datang kecuali tujuan itu, tujuan urusan sandera, yakni anakku yang disandera. Kemudian Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih. Nah, ini ayat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Bal qa'adta anta wa Safwan ibnu Umayyah fil hijr. Justru engkau lagi majlis duduk-duduk sama Safwan ibnu Umayyah di Hijr Ismail. Fadzakartuma ashabal qalib. Kemudian kalian berdua ngomongin tentang korban-korban perang Badar yang dari kelompok kalian, dari golongan Quraisy. Thumma qult, kemudian kau berkata, laula dain alayya wa iyal indi la kharajt hatta aqtula Muhammad. Engkau wahai Umair berkata, kalau bukan karena aku punya utang banyak, kalau bukan karena istri dan anak-anakku yang harus kutanggung hidupnya, aku akan pergi berangkat ke Madinah dan aku bunuh Muhammad sendiri. Fatahammal Safwan bidainik. Akhirnya Safwan pun berani dan dia siap untuk melunasi hutang-hutangmu, wa iyalak, dan dia menanggung hidup keluargamu. Ala antaktulani, asal kau mau membunuhku. Wallahu ha'il bainaka wa baina dzalik. Tapi Allah menghalangi antara engkau dengan rencanamu. Mukjizat gak? Akhirnya Umair berkata di situ langsung di tempat, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa memang betul engkau utusan Allah. Ya? Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendustakanmu tentang kabar yang kau bawakan dari langit. Ya? Wa ma yanzil 'alaika minal wahyi. Kami telah mendustakan wahyu yang diturunkan kepadamu. Wa hadza amrun lam yahdurhu illa ana wa Safwan. Kejadian tersebut sungguh tidak ada yang hadir di situ kecuali hanya aku dan si Safwan saja. Fa wallahi inni la a'lam ma ataka bihi illallah. Maka tapi dari sini aku langsung yakin, sungguh tidaklah kau mengetahui hal tersebut kecuali memang dari Allah. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanku, memberikanku hidayah kepada Islam. Wasaqani hadzal masaq, yang telah mengarahkanku ke arah ini. Tsumma tashahhad syahadatal haq. Akhirnya dari situ dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, faqihu akhakum fi dinih. Tuh. Fikihkan saudara kalian ini pada agamanya, yakni ajari dia, berikan dia pemahaman tentang Islam. Tuh. Faqihu, fikihkan. Okay? Saudara kalian tentang agamanya. Wa akri'uhul Quran, bacakan kepada dia Al-Quran. Wa atliku lahu asirah, dan bebaskanlah sanderanya itu, yakni anaknya. Adapun Safwan kan yaqul, abshiru biwaqah ta'tikumul an fi ayyam tunsikum waqat Badr. Safwan udah kepedean, udah keburu bebacot di Mekah. Awas, siap-siap ya, dikit lagi kita mau dengar kabar gembira nih. Begitu, Safwan udah
Kepedean udah nyebarin berita tersebut padahal belum belum terjadi. Siap-siap akan ada datang kabar gembira di hari-hari yang membuat kalian sedih ini dari kejadian perang Badr ini. Wa kan yas'al ar-rukban an Umair, dan kemudian orang-orang yang datang dari Madinah nih ditanyain terus sama Sofwan, ketemu Umair gak di sono? Dia gimana di sono? Gitu, nanya mulu. Hatta akhbarahu Raqib an Islami, akhirnya ada seorang pengendara datang melewati kota Madinah membawa kabar kota Madinah dan mengkabarkan kepada Sofwan, oh Umair, dia masuk Islam di Madinah. Okay? Fahalafa Sofwan alla yukallimahu abada. Akhirnya Sofwan bersumpah nggak mau ngomong sama sekali sama si Umair. Gitu. Wala yanfa'hu binaf'in abadan. Dia bersumpah untuk nggak mau nolong dia sama sekali. Gitu. Raja Umair ila Makkah wa aqama biha yad'u ila Islam. Akhirnya Umair pun kembali ke Makkah dan masih tinggal di Makkah, dan dia terus menyeru para penduduk Makkah kepada Islam karena udah dipesantrenin di Madinah nih, diajarin sama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama ala yadayhi nasun katsir. Akhirnya melalui Umair bin Wahab ini banyak orang-orang masuk Islam dari penduduk Makkah. Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Ya. Itu di antara kisah yang menarik sepeninggal perang Badar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.